B, Z ditambah C, maka turunannya gimana? Turunan dari DU per DZ. Berarti yang diturunkan adalah Z. Gitu ya. Kalau misalnya ada U sama dengan Z kuadrat ditambah B X kuadrat ditambah C Z ditambah C gitu. Nah, kalau misalnya DU turunan U dari DZ, ini Z ya. Berarti yang diturunkan adalah apa? Yang ada Z-nya. Ini dan yang ini apa? Tetap. Karena cuma ada X. Itu ya, notasinya jangan lupa. Kalau notasi ini adalah H, misalnya. Ya, berarti di sininya H. Silakan ada yang ditanyakan? Variable cost, fixed cost, ya. Jika harga di pasar kompetitif yang terbentuk itu adalah 10 dolar. Nah, pasarnya apa teman-teman? Kompetitif ya. Ini adalah perusahaan di pasar kompetitif. Ya, perusahaan di pasar kompetitif ciri-cirinya adalah price taker, bukan price maker. Kalau oligopoli, monopoli itu baru price-nya maker. Price taker itu artinya harga itu terbentuk di pasar. Kalau pasarnya berapa, harganya berapa gitu. Kalau teman-teman ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan sebelum nanti di tengah-tengah malah bingung. Ya, jadi di sini pertanyaannya apa sih? Artinya kalau dibentuk dari pertanyaan ini kurva supply perusahaan dimulai dari Q sebesar berapa? Nah, karena perusahaan ini adalah perusahaannya, ya, bentar ya. Adalah perusahaan kompetitif, maka kurvanya tuh kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Di mana yang namanya profit yang maksimal secara teori itu adalah keadaan ketika marginal cost itu sama dengan marginal revenue. Itu harus kalian pahami di situ. Nah, di sini kurva supply perusahaan dimulai dari Q sebesar berapa? Teman-teman, di perusahaan kompetitif ada istilahnya itu minimal supply, di mana supply-nya itu tidak menyebabkan kerugian. Nah, supply yang tidak menyebabkan kerugian tersebut berada di titik mana? Titik ini. Nah, jadi kurva supply perusahaan dimulai dari Q sebesar berapa? Berarti Q-nya sebesar berapa? Itu adalah pertanyaan. Q-nya berapa ini? Itu ya, iki ya, Q-nya sebesar berapa ini yang akan kita cari. Nah, di sini titik Q ini adalah titik di mana? Titik ini adalah titik total cost itu sama dengan marginal cost. Ya enggak? Total cost itu sama dengan marginal cost. Sehingga di sini yang perlu kita cari itu adalah total cost-nya dulu. Lalu kita jadikan average atau rata-rata. Oke ya teman-teman. Lalu adik-adik, artinya yang belum ada di sini itu adalah total cost-nya. Karena fixed cost dan variable cost itu adalah bagian dari total cost. Sehingga total cost itu adalah ketika fixed cost itu sama dengan variable cost. Atau sama aja ya, cuma saya balik aja. Variable cost sama dengan tambah fixed cost, sama aja. Artinya total cost sama dengan variable cost-nya adalah minus 50 Q ditambah 2 Q kuadrat. Ini adalah variable cost. Lalu ditambah dengan fixed cost, yaitu 50. Ini adalah total cost. Jelas ya. Nah, dari total cost ini dijadikan average ya. Average total cost. Yang namanya average itu harus total cost dibagi dengan semua yang dibagi dengan Q adalah average cost, atau average cost itu sama dengan average total cost, sama aja. Sehingga di sini minus 50 Q dibagi Q ditambah 2 Q kuadrat dibagi Q tambah 50 bagi Q.
maka kita akan dapatkan average total cost itu adalah minus 50 ditambah 2Q ditambah 50 per Q. Oke, ya oke. Nah, di sini yang kedua kita harus mencari ini kan average total cost. Nah, titik A itu adalah persamaan antara marginal cost dengan average total cost. Marginal cost-nya berapa? Ketika total cost-nya ditemukan, maka marginal cost adalah turunan dari total cost. Berapa marginal cost-nya? Turunannya berapa? Ya, min 50Q kalau diturunkan menjadi min 50 ditambah 2Q kuadrat kalau diturunkan menjadi 4Q. Nah, ini ya. Sehingga kita dapatkan average total cost sama dengan marginal cost. Ini ya, masukkan ke sini. Min 50 ditambah 4Q. Maka bisa kita tulis, tinggal dibolak-balik. Min 50 tambah 50 tambah 2Q tambah 50 per Q. Sama dengan 4Q. Coret yang tersisa adalah 50 per Q sama dengan, pindah ruas ya, 4Q kurangi 2Q. Maka yang didapatkan adalah 50 per Q sama dengan 2. Ini sama dengan 50 per Q sama dengan 2Q per 1. Kalikan di sini ya teman-teman. Kita dapatkan berapa? 50 sama dengan 2Q kuadrat. Sehingga kita dapatkan bagi 50 bagi 2 sama dengan Q kuadrat. Hasilnya berapa? 25 sama dengan Q kuadrat. Maka Q itu adalah akar dari 25. 5. Sehingga minimal supply itu dimulai dari Q sebesar berapa? Sebesar 5. Ini adalah ketika marginal cost sama dengan average total cost. Nah, selanjutnya apa? Q yang menghasilkan profit maksimal. Nah, maksimalisasi profit itu adalah ketika marginal cost sama dengan marginal revenue. Marginal cost sudah dapat. Marginal revenue-nya mana? Nah, ini kan sudah jelas di situ. Ini adalah marginal revenue. Pasar kompetitif, price itu sama dengan marginal revenue. Ini apa ya? Kalau syaratnya adalah pasar kompetitif. Ya. Sehingga di sini bisa kita tulis ya, marginal cost-nya berapa tadi? Marginal cost itu adalah min 50 ditambah 4Q. Ya, kan tadi ya marginal cost ya. Min 40 ditambah Q sama dengan marginal revenue. Berapa marginal revenue? Sama dengan price, yaitu 10. Maka 4Q itu sama dengan 60. Q-nya berapa? 15. Oke. Sehingga di sini ketika marginal cost bertemu dengan marginal revenue, ini kan, itu ketika Q-nya berapa? Q-nya adalah sebesar 15. Ada yang ditanyakan? Silahkan.
Iya, ada nggak? Belum ada?